Shalom, damai di hati. Selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para pendengar renungan di pagi hari ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena kasih setianya selalu baru bagi kita. Nafas kehidupan yang masih kita hirup sampai hari ini adalah bukti kasih Tuhan bagi kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman-Nya di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali menganugerahkan hari yang baru buat kami. Kehidupan yang kami yakini penuh dengan berkat dan kasih Tuhan. Dan pagi ini, seperti tubuh kami membutuhkan makanan agar kami kuat beraktivitas, demikian juga jiwa kami merindukan roti hidup, yaitu firman-Mu. Kami sadar akal budi kami terbatas, karena itu kami mohon ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami boleh melihat dengan jelas dan memahami akan firman-Mu, dan itu boleh menerangi jalan kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Tema renungan harian keluarga di pagi ini adalah Yesus Kristus dan karyanya sebagai pusat yang mempersatukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya di tengah dunia, gereja Tuhan dapat saja teralihkan fokus utamanya dari tujuan yang ditetapkan Tuhan Allah bagi gerejanya. Orang-orang di dalam gereja dapat digerakkan oleh berbagai motivasi yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, pengejaran terhadap materi sebagai hal yang utama, berlomba-lomba demi jabatan dan agenda pribadi, atau sekadar mencari popularitas diri. Bagaimanakah agar gereja Tuhan kembali kepada fokus utama dan tujuan yang ditetapkannya? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan alasan di balik perselisihan yang bisa mengarah pada perpecahan di tengah jemaat Kristen di Korintus adalah karena mereka menjadikan figur tertentu sebagai yang utama dan mendorong mereka membentuk golongan dan kelompok di dalam jemaat. Rasul Paulus berusaha membawa jemaat untuk kembali kepada pusat dari pelayanan, yakni Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Rasul Paulus memakai 3 pertanyaan untuk menyadarkan jemaat Kristen di Korintus yang telah dikuasai oleh semangat perselisihan yang mengarah pada perpecahan hingga melupakan bahwa mereka sebagai satu jemaat telah dipanggil kepada persekutuan dengan anak Allah, yakni Yesus Kristus sendiri.
1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Pertanyaan pertama yang diajukan Rasul Paulus adalah, adakah Kristus terbagi-bagi? Jelaslah bahwa jawabannya adalah tidak. Yesus Kristus telah menghimpunkan umat yang diselamatkannya sebagai tubuhnya sendiri, yakni dengan dirinya sebagai kepala. Pertanyaan kedua adalah, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Paulus menunjukkan kepada jemaat bahwa tidak ada pemimpin manusia manapun yang dapat disetarakan dengan Yesus Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Rasul Paulus mengajukan pertanyaan ini sebagai tamparan keras kepada jemaat yang telah mengagungkan figur manusia, lalu melupakan sentralitas Yesus Kristus dan karya-karyanya. Pertanyaan ketiga adalah, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Masih ada pemikiran di dalam jemaat Korintus yang memandang adanya koneksi mistis antara mereka dan figur yang membaptis mereka. Paulus berusaha menyadarkan jemaat Korintus bahwa mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan dengan demikian hanya dengan Dialah mereka memiliki hubungan yang khusus dan dipersatukan dalam karya kematian dan kebangkitannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Hanya Yesus Kristus saja, bukan figur manusia tertentu. Betapapun besar peran mereka dalam gerejanya, kita perlu mengevaluasi perjalanan hidup kita dengan pertanyaan, pada siapakah pusat hidup kita? Jawaban yang benar dan pasti adalah Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah Yesus Kristus berkuasa atas hidup pribadi dan keluarga kami. Tolonglah kami menyatakan komitmen hari demi hari bahwa Yesus Kristuslah segala-galanya bagi kami, yakni Dia yang kami layani bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di hari ini dalam kuasa tangan kasih Tuhan. Amin.